targetnya sudah ada, ambil masukkan ke jagat alim, itu konteksnya masuk ke tadakur. Dari mikro sugesti berimajinasi makro, setelah makro kembalikan ke tadakur. Sudah, konteksnya nggak usah berpikir lagi. Nah, untuk berpikirnya ini di tafakur tadi. Bayangin ketika tujuan ini kamu apa, pikiran dulu. Setelah itu selesai, ambil tarik, masukkan. Nukur apa? Gitu. Ini kekuatan pikiran, kekuatan emosi dalam pola berpikir. Gitu. Tadakur berarti upaya untuk mengalihkan berbagai gangguan pikiran dan perasaan dan berada pada puncak ketenangan batin. Ini. Maka untuk mencapai ketenangan batin harus tarik nafas. Itu kalau konsep saya. Menurut saya orang itu baru bisa secara menjiwai dalam konteksnya atau konsepnya untuk ketenangan batinnya itu dengan tarik nafas, penarikan satu kali nafas, maka mencapai ketenangan batin. Maka disitulah batin ini akan menjadi penguasa seluruhnya. Kalau kamu pakai nafasmu bernafas, batin ini nggak bisa menjadi penguasa. Kamu nggak akan bisa dikuasai. Yang tentu akan menguasai adalah kekuatan pikiran. Ini maksud saya yang dimaksud dengan konteks. Kalau konteksnya tidak pakai penarikan nafas, itu tetap masih dikuasai dalam kekuatan energi berpikir kalian. Oke, kita ngerti. Tadakur adalah suasana batin seseorang yang sampai pada kesadaran puncak bahwa Tuhan sudah begitu dekat dan tidak lagi berjalan dengan makhluknya. Karena tadakur tidak ada lagi subjek dan objek, berbeda dengan tafakur yang masih menyadari dirinya sebagai makhluk dan Tuhan sebagai sang khalik. Tadakur sudah sampai pada tauhid sejati. Tapi tauhidnya sudah mencapai tauhid sejati. Tadi sudah sejati. Tadi lagi berpikir, perenungan berpikir, pahami, maka sampai masuk ke menghayatinya, sampai masuk dalam atau kan konsepnya sudah berbeda. Gitu. Karena tadakur ini adalah konsepnya adalah kita sudah mengenalnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya kita itu sudah dekat dengannya. Itu yang dirasakan. Maka di situ kan rasakan hawa murninya, yaitu yang begitu sejuk, adem, tenang. Nah, dalam sampai itu bertapakur sampai itu nggak mau ketentraman, mau problem, berarti sampai masuk ke kelelehan, yaitu akan terjadi banyak sama itu. Maksudnya ini bahaya, ini ruwet. Yang mutafakur untuk mencapai tadakur, amalan-amalan apa supaya ini berbahaya. Kalau ini propaganda sifat, kan di propaganda sifat. Sampai kok sifat sampai di propaganda, pemahaman itu adalah buatan mana? Model kita tertentu, no, cari itu ternyata jadi kano opo repot. Gitu kan? Terus ngerti tentang lek foto apa ya stop cemong pak ya sudah konteksnya sudah tidak mengenal itu. Karena begitu dekatnya sumindi terus sumrah bagaimana misalnya Gusti percaya baru Gusti Subhanahu wa Ta'ala. Ini begitu penting malam ini kalau jelas.
ngaji terawangan. Oh saja tiga ngaji kan. Terawangan Basiro melihat. Terus tiga ngaji kan. Iya, apa ngaji terawangan. Aku gak tahu iya. Basiro itu wanda sehingga di mana aku melihat untuk yang di ingat itu katanya kalau tafakur ini konten objek dan subjek. Apa yang bertafakur subjek itu objek subjek masuk mana? Insya Allah moga-moga ngerti ya. Nah ini berarti sudah masuk ranah panjenengan kalau sudah tahu tafakur itu mencapai tauhid sejati. Tauhid sejati ini dibagi ada 3. Bagi orang yang sudah sampai di makom tadakur, sudah menyadari dan menghayati keesaan, yaitu menghayati dan menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu 3 tauhidnya, yaitu tauhid zat, yaitu tauhid zat zati, tauhid af'al, tauhid sifat. Gitu. Zat itu objek. Ada di lockdown. Ya. Ya. Wujudnya tidak. Af'alnya sebenarnya tidak. Sifatnya tidak. Tidak itu sifatnya apa? Kamu ini mengandung apa? Vitamin. Kita baru masukkan ke mikro. Tanya kepada Allah. Ya Allah, gedang itu kena kayak topo-nopo. Nggak disebut itu metu jenenge. Duh. Sudah. Kali balik meneh. Percaya berat. Nah, sampai ada pertanyaan lagi percaya Allah orang balik sampai natapak. Sing artine berpikir lagi yang berdiri dari wujud sebagai manusia dan sakali gitu Allah sebagai Tuhan. Lalu begitu penyatuan itu kan tauhid. Berarti tauhid betul. Aku yakin iman orang itu. Iya, jelas. Jelas mau jalan. Ampun. Paham. Tauhid, tauhid, tauhid tauhid apa? Sifat. Bentuk namanya, sifatnya, fungsi dan tujuannya, fungsi dan manfaat dan sebagainya seperti itu. Itu dalam konteks, jangan dalam penarikan nafas. Siap kita kan orang bisa. Sebut namanya, kenali. Setelah itu apa? Menurut sifatnya, begitu masuk, itu nggak mungkin ada di muka bumi ini secara menyifatinya. Nah sama aja menyifatinya secara harfiah di muka bumi, maka disitulah kembalikan tafakur, bukan masuk ke lingkup tata. Paham? Ini makro berbuat. Aku gak mau ngomong lagi wopi pakai anu enggak. Pokoknya kolek kamu itu tak paham. Ini zahir itu otakmu itu cinta sekali dengan kegaliban. Bahwa kegaliban yang sebenarnya itu. Kenapa? Mungkin lagi ya. Iku saat itu sih berguna dalam kehidupan sehari-hari dan hidup. Oke, gimana? Oke. Mirip dengan apa yang dikatakan Ibnu Arabi sebagai ketunggalan wujud sejati atau wahdatul wujud. Tadakur itu objeknya ke sana. Sebut wahdatul wujud. Coba Allah ya iku jadi yang berkata dia adalah Allah, bukan ini.
hatimu, bukan suara hatimu. Inilah yang membutuhkan tauhid yang tidak tinggi. Kayak aku lagi. Bismillah, sampai yakin betul. Aku yakin betul. Karena baru aku yakin, itu betul satu. Iki kok menjadi propaganda tidak bermasalah di akhirnya. Oleh orang bisa. Bisa itu perkara ini tinggi. Untuk caranya menghayati, mengilhami ya disebut pada dulu. Kenapa? Kalau ada dulu. Jadi kalau pada aku itu Gusti Allah. Padahal yang gini. Aku yakin dengan basyirahu, yang aku yakin dengan patita untuk membaca patita itu. Sastra cedok kemana? Saya yakin Allah untuk dirimu sendiri. Gitu. Mantap banget itu. Saja. Ini gimana bahaya? Kalau ngawal gimana? Kalau sebenarnya kalau udah proses semacam ini sangat berbahaya. Udah, pasti saya keluarkan yang dalam pemahaman. Seperti tafakur ucapan aku saya keluarkan kalau sampai dalam konteks pemahamannya sudah di luar batas kemampuan saya. Nah ini gila. Perjalanan dalam tafakur tidak bisa didefinisikan dan tidak bisa diceritakan. Begini, tidak bisa diceritakan. Tafakur adalah pengalaman yang sangat pribadi. Hanya bisa diceritakan kepada mursyid yang dipercaya. Jangan sekali-sekali secara khosok buat tafakur, secara kalamul rupa atau kalamul khosok. Mulai malam ini sampai jangan sekali-sekali berbicara itu kecuali kepada mursyid. Ini gila. Ini bahaya nih. Bahasa betul jadi bahaya. Si A, santri A menceritakan hasabnya dengan kalau menurutnya ke santri B. Ini berbahaya. Kalau sudah mengenali pemahaman orang lain, kapan akan mudah menceritakan hasab dan doamu di mana itu wabih menurutmu cara menyifatinya kamu benar baik terus menjadi bangga untuk kalian kamu ceritakan. Apapun itu ceritakan ke mursyidmu, jangan kau ceritakan kepada teman, saudara atau siapa ya. Konteksnya atau konsepnya tidak mengenal dengan tafakur mencapai tafakur. Kalian nggak tahu, nggak bisa. Paham apa itu? Tidak. Nanti saya cerita apa kita? Allah menengok mau pesantren dalam khosok dan doa. Bukan cerita kalau santri itu pada santri pada santri. Iya, ini karena apa? Ini karena wedi juga karena ngerasa. Sudah apa? Masuk ke tafakur itu. Energi berpikir dia berarti. Kita apa? Ini ambil. Itu belum bahas terlalu medeni. Dungge. Luwe medeni ku barang sing nangok. Lagi namanya. Ya kok sampai kuntilanak ambek bojomu medeni sing ndi kira-kira sing paling ngantep iki. Kuntilanak ini kok betul. Lek penampakan ning kuntilanak gak iso sak waya-waya tapi lek penampakan ning bojo bantu. Ya contoh ini loh kamu harus tahu. Di mana kamu bicarakan seorang astral
konsepnya harus yang nyala kamu itu hanya kekuatan berpikirmu atau ketahuan cara tafakurmu, maka ini bermasalah sebenarnya. Masalah betul. Masalah. Konsepnya harus tafakur. Sudah jangan sampai melihat apa? Oh, gitu ya. Konsep tadabbur yang perlu kalian ingat adalah tidak pernah menurunkan Allah menjadi manusia. Tapi Allah enggak kan? Kau turunkan ke manusia, tidak. Konsepnya jangan di situ. Atau menuhankan makhluk. Jangan. Karena tadabbur tidak menghilangkan fungsi. Dan justru kewajibannya kehambaan justru jalan menuju ketika tadabbur tidak ada cara lain selain melakukan kesadaran secara syariah, secara perfect, secara sempurna dalam menyifati fungsi. Contoh yang pertama lu bejo yang gedang itu saya digawe teno penguat otot. Vitaminnya vitamin K lah ya bisa mempunyai kekuatan macam itu secara harfiah, secara konsepnya tadabbur, kekuatan energi berpikir. Kalau sudah masuk ke level tadabbur, kamu pertanyakan pasti ada niatnya, tujuannya apa. Aku yakin coba makan gedang istiqomah beribadah seperti ini loh contohnya. Niatan sama tadi juga suka kalah jono. Konsepnya objeknya juga kalah jono. Objek jadikan subjek. Tapi itu. Kok bisa belum pernah ngaji pengawasan coba saya? Apakah ini angkat kepada dari Allah? Iya. Sekarang jawab aja bikin tangan waduh sapi pakai ternak itu gak mas disenang nih pakai ternak ternyata mempunyai fungsi terang maksudnya berapa kan? Kalau gedang ini secara konsep fungsinya di dalam hidup yang kamu kenali, yang kamu ketahui. Masuk ke tadabbur itu harus beda. Gak dikaya otot ternyata. Mau apa? Loh, itu kan dikaya apa nih? Tahu dengan caranya begini. Pertanyaan kita semua sudah nonton ya. Dari disitulah kamu akan dipersiapkan apa? Dari diseluruh mencapai tahun. Amin. Dalam kesempatan hari ini saya juga akan menjelaskan tentang arti dan maksud zikir. Secara harfiah, zikir berarti menyebut, menuturkan, mengingat, mengerti, berkata baik istilah bagaimana sebutkan dalam ensiklopedia Islam. Zikir adalah ucapan lisan, gerakan akal maupun getaran hati. Zikir juga dimaknai sebagai upaya untuk menyingkirkan keadaan lupa dan rasa kepada Allah. Zikir mengeluarkan seorang mukmin dari suasana lupa untuk kemudian masuk dalam suasana musyahadah, saling menyaksikan dengan mata hati. Hal ini disebabkan adanya dorongan rasa cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mencapai sampai tidak lali, ngantuk, itu konsepnya harus ada zikirnya. Gitu. Karena sampai kalau zikir Allah ketawa aku neneng masih lagi loh. Iya kalau ini agak ada bunyi kalau ngaji sabu kopi rokok jika ngantuk mana jajan gak kejar apa-apa kan apa-apa ya dulu lah doh ya kan arti kita nambah kok gak ngantuk ini ngantuk gitu kita baca nanti kan ganti ini ya ketuk
wasito, maka akan dengan wasito, dengan basiro kamu akan mengenali pengetahuan itu. Maka dengan pengetahuan itu kamu akan mencapai ilmu. Ilmu macam-macam, ilmu ideologi. Konteksnya itu adalah masalah problem yang ada di sini. Kamu nggak bisa itu karena problemnya ada di sini. Kalau ada sisa, cocok sopa. Karena dengan kekufuranmu, kesombonganmu, maka di situ kamu itu sebenarnya keturunannya sih. Jangan sombong. Ya. Seorang sufi besar Ibnu Athaillah Al-Sakandari menulis al-hikam membagi zikir kepada 3 bagian. Pertama, zikir itu dibagi 3. Zikir jali, zikir jali. Artinya nomor jelas atau nyata. Kedua, zikir kofi, artinya zikir sama-sama. Zikir ketiga, zikir hakiki atau yang sebenarnya. Ya, artinya zikir jali adalah perbuatan mengingat Allah SWT dalam bentuk ucapan lisan yang mengandung arti pujian, rasa syukur dan pendapat. Contohnya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Itu termasuk zikir jali. Si mengandung arti pujian. Zikir ini diucapkan dengan suara yang jelas. Pokoknya zikir jali kudu gawe ucapan jelas. Untuk menuntut gerak hati, misalnya dengan mengucap tahlil la ilaha illallah atau tasbih subhanallah atau takbir Allahu akbar. Itu dengan keras dan jelas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu termasuk zikir jali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini zikir jali, jelas dan suara keras. Yang kedua, zikir kofi dilakukan secara khusyuk oleh ingatan hati baik disertai zikir lisan maupun tidak. Orang yang sudah melakukan zikir seperti ini hatinya akan merasa senantiasa memiliki hubungan dengan Allah, selalu merasakan kehadirannya. Dalam dunia sufi ada ungkapan bahwa seorang sufi kita lihat sesuatu benda apa saja dengan bukan benda itu melainkan Allah Ta'ala. Ini bukan berarti benda itu adalah Allah SWT. Pandangan dari sang sufi jauh menembus melampaui pandangan matanya. Ia melihat bukan saja benda tapi juga menyadari ada makhluk yang menciptakan benda itu. Ya. Jadi tentu itu dalam perjalanan zikir khafi itu gak bersuara ataupun bersuara gak apa-apa. Yang penting konsepnya adalah zikir khafi ini seraya batin kita itu terhubung dengan Allah. Tadi lepas zikir berasa hanya tentu. Ini kan termasuk zikir kopi. Di mana zikir hakiki dilakukan oleh seluruh jiwa raga kepada mana saja dengan berketat upaya untuk melihara seluruh jiwa raga tentara alam dan sampai dengan. Ada zikir hakiki itu hakiki. Ada zikir. Mesti disebut Barikah Allah, Allah. Pak sama welas kudu dadi wong. Lu. Lek wis ngomong terus ya ngomong saya, mulai sebenarnya saya wis beda-beda. Jadi disebut zikir hakiki.
wis gak usah ngomong janji sama kopi. Lek sampe dhewe lagi gitu rezeki nyampe kayak nah pas ngomong kalau saya jemput subhanallah kamu nih alhamdulillah wis kamu dikir lagi kira seluruhnya. Maka dinyatakan di sini dikir lagi itu dilakukan seluruh jiwa raga dan tempatnya di mana saja dan kapanpun, karena tidak ada proses, konteksnya tidak ada proses. Beda dengan tiga kopi atau tiga jam. Jadi tiga jam itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Nah, di mana konteksnya itu? Di dalam hati kita merasa cinta, menumbuhkan cinta, dekat dengan sama Allah, termasuk sudah masuk ke tempat zikir kafir. Nah, zikir kafir ini ada. Sudah lumah wis lumah. Menurut bulanku dalam tingkatan dalam berzikir ini tingkatan dalam berzikir ada 7 zikir. Zikir lisan, zikir menggunakan lisan untuk membantu hati agar senantiasa mengingat Allah. Oleh hati gampang melamari, oleh zikir lisan. Zikir nafs, zikir yang dicoba dari hati atau suara batin, tapi lagunya belum. Ini jadi sama jiwa. Ini tidak pasti. Zikir kau. Zikir kopi ini tidak hanya mengucapkan kalimat thayyibah, namun di tingkatan zikir ini hanya mulai menggantikan hakikat amal sebesarnya seperti lainnya. Semakin fokus, semakin konsentrasi gitu. Jadi menentukan tanpa yang menentukan. Tapi seraya kita itu konsentrasi kita itu dekat sama Allah. Tidak. Kalau kamu ucap, tahu itu. Zikir ruh. Zikir ruh adalah ketika seorang melihat apapun yang terlihat teringat hanya Allah, melihat pohon, melihat Allah. Jadi mau apa bagus itu Allah. Gitu. Jadi apa ini Allah? Zikir sir lebih dalam zikir ruh senantiasa dapat memahami apa-apa di balik apapun yang terlihat tidak. Bagus sebagai guru nama melihat besar Allah. Jadi ini kalau di konsep manuk itu memang benar itu syir rahasia itu besar loh. Apa tujuan Allah minta manuk itu? Kalau lagi zikir syir menyibat suatu syir, alam rahasia menyikat itu ada amin. Itu bukan siapa yang dibagi menjadi dua. Sudah masuk muhasabah baik. Tapi lewat cek mobil itu tak hijab. Itu hijab akan tebal semakin tebal dan sebagainya. Saya nak dengar kopi hanya difokuskan pada hakikatnya. Kalau sudah ya sudah praktek. Zikir kopi baru yang ketujuh tingkatan yang terakhir yaitu zikir hafal kopi. Sudah lenyap dirinya dan penyatuannya hanya dengan Allah, maksudnya dalam melenyapkan keinginan diri, keinginan maunya berubah menjadi keinginan Allah. Itu rewel-rewel musik medit-medit mau dikurang sudah gitu melebur jadi satu. Itu namanya zikir hafal kopi. Nanti kan ini ada zikir terakhir. Jika Anda sudah merasa pada tingkatan ketiga, misalnya Anda tidak lagi berzikir secara lisan, jangan karena seperti penjelasan di atas hati kita mudah terberat, jadi harus selalu diingatkan. Jadi zikir lisan itu tetap
Lisan tetep kayak wow, tahlilan. Lisan itu penting. Oleh nonton kurang menganti mikirnya malah itu jari ke sana. Nah, nomor 3 dikir kan dikir sirri. Dikir pun berjeru bisa untuk mencapai 7 titik. Bersir Allah 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 Allah. Sudah. Ayo kita bakal langsung gini. Apa nggak beri? Tapi berguna apa afal kafi kan kita betul sesat. Masa nggak jadi? Apa kita? Mana ni? Alhamdulillah, sebenarnya masalah kalau Sadaqallahu aladzim. Muka-muka kita jadi kesana dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengawasan mimpi dan pengawasan sakit pengawasan usaha Dimana pulang saja dengan cita ini. Alhamdulillah Rabbil alamin. Sadaqallahu aladzim. Wa barakatuh Rasulullah sallallahu wa ala Muhammadin wa afdalu salatu wa tahiyyatu wa salatu wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Rabbil alamin. Allahumma barakna wa tunna wa najati wa ba'anati wa sallim wa nakari wa nakari wa ajrana wa manjani wa muslimin ya Allahumma filana wa junubina wa ma'adata ta'ala. Allahumma bi'adil Qur'an wa najina minan nasurat Qur'an wa jalana minan Qur'an wa jalana minan Qur'an wa minan Qur'an wa tabana wa jalana khair wa jalana minan Qur'an wa jalana al-khair wa al-khair wa jalana bi'adana minan fisana wa ladana wa ladina wa ila syukrina wa kulli minna wa ta'ala kulli syai'in qadir. Allahumma bil-Qur'an wa jalana mimana wa nura wa huda wa rabbana jina min wa najina wa inna min majina wa jina min wa jina min wa jina wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadan wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa lillahi ta'ala al-fatihah.